Halo, kembali lagi di Udah Boleh Buka Mata edisi 21 Januari 2026. Pada video ini kita akan membahas keseruan di market yang terjadi hari ini. Tiba-tiba IHSG terkoreksi cukup dalam setelah lama rally di balik kehancuran ekonomi, di balik USD yang terus menguat terhadap rupiah, di balik kekacauan dalam negeri. Kita tahu IHSG terus menjadi penghibur buat kita para investor, para trader yang sudah terbebas, sudah merdeka dari fundamental. Tapi hari ini tiba-tiba IHSG jatuh dan dimotori oleh dua saham besar di bursa kita, ada saham BBCA dan saham Astra, juga disertai saham UNTR yang mengalami auto reject bawah karena kejadian yang terjadi di dalam negeri. Pada video ini kita akan bahas hal-hal tersebut, juga akan bahas saham Bakri Group dan hal-hal lainnya. Juga tadi sore saya kepikiran buat ide untuk ngasih form pertanyaan buat rekan-rekan di channel Telegram kami, dan tiba-tiba dalam waktu sejam ada 60 pertanyaan lebih, dan saya udah pilihkan beberapa pertanyaan menarik yang relevan, yang bisa menjadi edukasi tambahan buat rekan-rekan yang akan saya jawab juga pada video ini. Oke, langsung aja kita bahas keseruan market. Ini IHSG hari ini turun 1,36%, mengalami koreksi dari awal perdagangan, terus turun. Dan hari ini IHSG kalau kita lihat kejatuhan IHSG ini seperti biasa dimotori oleh pembelian investor lokal ketika pahlawan bursa borong saham besar-besaran. Hari ini borong 1,8 triliun, tentu IHSG sudah sewajarnya mengalami kejatuhan, kecuali diselamatkan oleh konglo lokal kayak gitu. Cuma konglo lokal seperti bisa dilihat hari ini nggak banyak bergerak, jadi IHSG kembali jadi pertarungan antara investor asing dan pahlawan bursa. Kalau pahlawan bursa yang beli, IHSG akan hancur. Kalau investor asing yang beli, IHSG akan naik, seperti itu. Dan hari ini pahlawan bursa yang jadi pemenang, yang membeli, sehingga keinginan pahlawan bursa untuk menghancurkan IHSG juga tercapai. Tapi menariknya kalau dari market report akhir sesi ini, pembelian investor lokal 1,88 triliun ini, 1,7 triliunnya itu dilakukan di BBCA. Jadi nggak bisa dibilang sebesar itu, nggak semenyebar itu. Hanya aksi pahlawan bursa di BBCA lah yang menjadi motor utama kejatuhan IHSG hari ini. Juga tentunya ada saham bumi juga yang udah berhari-hari terus diborong pahlawan bursa demi menghancurkan harganya. Juga ada UNTR yang hari ini ARB masuk jadi saham ketiga yang dibeli oleh pahlawan bursa. Menariknya saham yang dibeli investor asing hari ini adalah ASII yang juga jatuh karena ketiban sentimen atau berita negatif yang terjadi di saham UNTR yang juga akan kita bahas di sini. Kurang lebih gitu gambarannya. Sedikit dulu kondisi di luar sana. Per hari ini kondisi di luar, geopolitik lah, ekonomi, kalau istilah saya lebih suka penjajahan yang baru itu masih terus terjadi. Donald Trump baru saja mengatakan 14 jam yang lalu kalau beliau akan terus melanjutkan, gak ada rencana balik untuk akan menjajah Greenland. Greenland bukan punya mereka, cuma sebagai penjajah, sebagai orang yang menurut saya ini udah orang jahat sih makhluk yang satu ini. Dia memutuskan untuk terus menyerang Greenland. Ada yang bilang akuisisi, acquire, yang pasti menjajah, karena yang pasti warganya, negaranya, Eropa nggak setuju Donald Trump menjajah. Cuma Donald Trump mengatakan akan terus menjajah. Ini seru karena pelan-pelan secara geopolitik mulai terbangun nih. Donald Trump ini saya nggak tahu kapan beliau dipanggil sama yang di atas. Cuma sebelum dipanggil sepertinya akan membentuk kekuatan-kekuatan besar. Donald Trump ini bisa jadi the new Hitler kalau memang terjadi perang dunia. Tapi menurut saya sih orang zaman sekarang, mindset zaman sekarang, anak-anak TikTok itu udah nggak tertarik perang tembak-tembakan, itu nggak tertarik. Mereka udah happy perang di komputer masing-masing, di HP masing-masing. Saya nggak merasa ini kalaupun terus memburuk, kalaupun Donald Trump nggak segera dipanggil sama yang di atas, seperti itu paling akan jadi ada kubu-kubu satu persatu yang saling menguatkan. Tetapi namanya Cina nggak akan perang sama Amerika atau sama Rusia, atau Rusia perang sama Amerika. Saya rasa itu nggak akan terjadi. Yang terjadi adalah era penjajahan aja. Donald Trump menjajah mana? Cina daripada capek-capek perang ini mending men-take over negara lain. Seperti itu worst case skenario-nya.
Dan Donald Trump juga siap menyerang, membombardir Iran yang perang terbuka di sana. Belum bisa dikatakan penjajahan karena Amerika belum tentu menang kalau di Iran. Kalau di Greenland pasti menang. Kalau di Venezuela udah menang, udah berhasil dijajah seperti itu. Dan tapi di Iran siap ada peperangan. Jadi kondisi memang sudah masih panas secara geopolitik, secara berita, secara kecap-kecapan memang masih panas di luar sana. Tapi di sisi lain kabar positifnya untuk Amerika bahwa Amerika sudah mulai menuai hasil jajahannya di Venezuela. Ada berita Amerika sudah mulai menjual uang Venezuela yang uangnya dimasukkan ke dalam satu rekening khusus yang dikendalikan oleh Amerika. Ini memang penjajahan seperti tahun 45 lalu, tahun 40 lalu yang terjadi di dunia. Itu yang era terjadi, kedepannya kita nggak tahu negara mana lagi yang menjajah dan apakah Cina dan Rusia akan diam aja atau mereka akan ikut menjajah. Toh memang nggak ada ininya. Tapi yang pasti yang baru terjadi adalah Cina udah kerja sama Kanada, mungkin nanti kerja sama Meksiko, sehingga mudah-mudahan Amerika akan kedepannya akan semakin hancur terlepas dari kejahatan yang dia lakukan. So, itu harapan pribadi aja sih, walaupun saya punya saudara di Amerika. Cuma menurut saya sih pengennya Donald Trump ini segera dipanggil sih seperti presiden-presiden lain di negara lain juga yang beberapa saya pengen cepat dipanggil kalau bisa, kalau udah tua apalagi kan kayak gitu. Oke. Menariknya, terus apa efeknya ke bursa saham? Completely nothing. Kalau pun ada, karena jangan pernah lupa yang selalu saya katakan fundamental sudah mati. Yang mati nggak bisa mempengaruhi apapun. Seperti itu. Jadi Iran yang sudah, yang rakyatnya katanya ada 12.000 orang mati di sana, dibunuh oleh rezim di sana, ada jutaan orang turun ke jalan, Donald Trump mau nyerang, internet mati. Indeks Iran itu mencetak all time high-nya, terakhir saya cek 2-3 hari yang lalu, mencetak rekor tertingginya sepanjang sejarah. Jadi Indonesia yang berantakan seperti sekarang all time high itu bukan satu-satunya, karena negara berantakan itu idealnya indeksnya naik, karena buat apa juga indeks dibuat turun, memperburuk kan. Udah ekonomi kacau, PHK di mana-mana, rakyat menderita, orde baru merajalela dan lain, ngapain juga indeks dibuat hancur, kan itu menambah penderitaan. Mending indeks digoreng aja, toh fundamental sudah lama sekali udah mati, seperti itu. Jadi Iran juga menarik. Jadi saya nggak kenal sama orang-orang Iran sama sekali, jadi saya nggak tahu keseruan orang-orang sana, tapi saya juga bingung gimana trading kalau internet mati, atau memang karena internet mati digoreng aja gila-gilaan terus seperti itu. Jadi di level all time high-nya ini salah satu bukti bahwa kita jangan kalau sebagai rakyat, sebagai orang pro kemanusiaan, tentunya kita wajar khawatir dengan kondisi real, tapi sebagai investor kita nggak usah khawatir sama kecap-kecapan gitu, karena kecap namanya kecap cuma buat seru-seruan, nggak ada faedahnya sama sekali buat portfolio kita, itu sudah nol. Hal lain juga yang menarik adalah IHSG terus mencetak level terendahnya, rupiah terus mencetak level terendahnya terhadap mata uang Amerika Serikat dan mata uang negara-negara lainnya. Ini juga salah satu efek dari digantinya, menurut saya digantinya Ibu Sri Mulyani dulu dengan kolaborasinya dengan tim, dengan knowledge ya, dengan siapa nggak tahu sih diganti sama siapa, cuma yang pasti diisi, yang pasti setelah era Ibu Sri Mulyani kita dihibur oleh Pak Purbaya. Yes, memang kita jadi lebih terhibur. Ibu Sri Mulyani kan dulu ngomongnya krisis, pajak, pengetatan ini dan lain-lain, sementara Pak Purbaya ngomongin internet, ngomongin hackers, ngomongin lain-lain, tema-tema lucu lah, mirip Sri Mulat memang beliau itu, tapi itu membahagiakan rakyat, menghapus tuntutan rakyat, tapi di sisi lain yang nggak bisa dikendalikan, karena USD, nilai tukar rupiah ini bukan kayak pertumbuhan ekonomi yang bisa dikendalikan BPS, ini apa ya, market bebas gitu antara luar negeri dan Indonesia yang nggak semuanya bisa diatur oleh penguasa negeri ini. Jadi mencetak level terlemahnya ini, jujur saya sendiri mulai agak khawatir. Kenapa? Karena saya dan istri karena mau liburan juga kan, nanti beberapa bulan lagi mau liburan panjang, lagi mulai beli tiket, mulai kesel juga, kok tambah lama tambah mahal nih hotel, tambah mahal nih pesawat, karena memang penyebabnya rupiah yang semakin lama semakin melemah.
Mulai ada teman-teman saya pribadi mulai mikir, apakah wise nih gue nyari duit pakai rupiah, gue profit taking dapat rupiah, disimpan terus dalam rupiah, selama belum Ibu Sri Mulyani sepertinya nggak akan kembali. Pak Purbaya masih akan terus ngonten. Saya nggak tahu Pak AHY sehebat apa dalam memanage nilai tukar ini. Tapi untungnya pemerintah penguasa nggak diam aja. Pak Purbaya langsung memberikan statement. Purbaya mengatakan kalau kalau saya bank sentral 2 malam selesai. Jadi masalah bank sentral ini mungkin kalau Pak Purbaya jadi bank sentral, mungkin dalam 2 malam itu rupiah bisa turun lagi ke 14.000, ke 15.000. Seperti di zaman Bu Sri Mulyani dulu, sekarang udah hampir 17.000. Kita lihat mungkin itu yang terjadi kalau Pak Purbaya, kalau saya bank sentral, kalau Pak Purbaya bank sentral. Kita tinggal tunggu aja 2 malam ini apakah Pak Purbaya bisa bank sentral. Kalaupun enggak, saya tahu Pak Purbaya akan buat konten baru mengatakan, saya ini manusia, saya ini bukan bank sentral. Wajar dong rupiah semakin melemah. Itu juga jokes konten yang akan jadi menghibur rakyat Indonesia ke depannya. Jadi hal seru yang mulai sedikit mengkhawatirkan. Tapi untungnya kita sangat dilindungi oleh penguasa kita. Pak Prabowo sendiri sudah siap menunjuk keponakannya untuk sudah mengajukan keponakannya untuk menjadi salah satu deputi gubernur Bank Indonesia. Deputi ini nantinya bisa jadi gubernur Bank Indonesia, nanti jadi pemimpin Bank Indonesia, langsung diajukan langsung oleh Pak Prabowo. Keponakannya tentu beliau kenal, tentunya kualitas sudah nggak bisa dipertanyakan lagi gitu, siapa juga yang berani mempertanyakan gitu. Kita tunggu aja, mudah-mudahan segera dilantik. Jadi kedepannya udah ada Pak Purbaya, udah ada Pak siapa ini, Thomas Jiwandono dan lain-lain gitu, yang langsung mengendalikan keuangan negeri ini supaya keuangan negeri ini semakin solid buat pihak-pihak tertentu. Seperti itu, semakin terkendalikan, semakin tepat sasaran yang dituju kayak gitu. Seperti itu, kita lihat hal lain. Oke, itu kondisi di luar sana masih seru. Ingat, jangan khawatir, jangan takut karena Iran yang udah hampir bubar aja indeksnya all time high. Ya sangat wajar kalau IHSG all time high karena Indonesia masih jauh dari bubar kalau menurut saya gitu. Seperti itu. Oke, sekarang kita bahas market saham-saham yang seru di bursa kita. Pertama adalah saham UNTR, hari ini turun 14,593%. ARB, ini saham ini di bandari asing. Jadi ini penyebabnya kalau kita ngomong kecapnya, karena sebelumnya sore-sorenya itu keluar berita bukan kemarin malam keluar berita kalau salah satu anak usaha dari UNTR itu dicabut izin tambang emasnya oleh pemerintah karena katanya berhubungan dengan banjir Sumatera. Saya nggak tahu hubungannya apa dengan banjir Sumatera, tapi ya itulah beritanya, kita percaya aja kayak gitu. Tapi yang jauh lebih menarik dari itu gitu, saya pribadi saya masih punya UNTR meskipun nggak besar. Saya punya banyaknya di Astra, walaupun itu udah mulai saya jual. Minggu lalu, kalau nggak salah minggu lalu di gathering alumni saya udah mengatakan saya udah mulai jualin Astra saya nih, tapi UNTR juga saya masih ada beberapa sahamnya. Saya sendiri nggak khawatir karena sebelum kejadian UNTR terus diakumulasi asing, harga terus naik. Saya biasa kalau asing terus akumulasi, ini sampai hari Selasa malam gitu saya lihat, wah asing masih masuk, saya hold aja terus UNTR saya. Kayak gitu, yang masih sisa saya hold kayak gitu. Dan tanggal 1 sampai 20 Januari ini juga kalau Anda lihat top bayarnya AK beli 332M, ada BB 97M, YU, RX, yaitu secara bandarmologi akumulasi besar. Yang jual nggak terlalu banyak retail, ada SQ, ada OD, tapi XLXC kelihatan ya memang itu kan pahlawan bursa jarang punya UNTR ini. Makanya saya suka UNTR karena pahlawan bursa jarang, karena satu lembarnya 20 ribuan kan, 30 ribuan, jadi biasa nggak sanggup beli. Mereka pahlawan bursa sukanya yang murah-murah, yang 300, 400. Jadi yang jual di balik akumulasi ini retail dan institusi lokal, investor retail
Dan sampai tanggal 20 kemarin, bandar masih akumulasi. Sampai kemarin, hari Selasa kemarin, bandar masih akumulasi. Artinya apa? Bandar tidak ada ancang-ancang untuk kejatuhan harganya hari ini. Jadi seperti itu. Jadi tiba-tiba aja malamnya keluar berita Prabowo mencabut izin 28 perusahaan di Sumatera, berikut daftarnya. Salah satunya ini yang itu tambang emas ini kayak gitu. Ini saya pribadi saya share di Telegram. Nah, kalau izinnya dicabut ya buat lagi aja gitu kan. Jadi saya sebenarnya kalau saya yang punya UNTR, yes ini masalah, tapi ya itu bukan masalah besar di Indonesia. Karena kita tahu tambang yang nggak punya izin aja banyak yang beroperasi puluhan tahun. Kayak gitu. Baru-baru ini terobosan Pak Purbaya rokok misalnya yang ilegal kan, nggak punya izin. Rokok ilegal mau dilegalkan. Pak Purbaya yang mengajukan yuk kita legalkan. Jadi rokok legal lagi, dapat lagi. Jadi saya rasa ujung-ujungnya akan duit ini semua gitu. Tapi saya yakin izin tambang hampir pasti bisa didapatkan kembali. Apalagi kalau Anda lihat ngomong penghijauan, banjir, lahan udah kayak gini, tambang masa kayak gini akan sulit dialih gunakan misalnya jadi perkebunan sawit. Gimana nanamnya sawit di lahan seperti ini? Atau jadi dapur MBG, susah juga jadi dapur MBG di lahan seperti ini. Atau yang baru-baru lagi nge-hype, hunian Danantara. Hunian Danantara juga bingung mau ditaruh di mana, di tempat yang kayak gini. Jadi tempat gini ya udah akan jadi tambang selamanya sampai mineralnya habis, udah itu jadi lahan terlantar ya seperti itu di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Dan di Indonesia kan ada quotes, ada kata-kata motivasi di mana ada kemauan, di situ akan ada jalan. Pasti ada jalan. Di Indonesia saya percaya itu. Ada kemauan, apalagi ada kemampuan, pasti ada jalan. Dan saya yakin UNTR itu mampu. Jadi saya untuk bisnis UNTR, saya nggak ragu sama sekali. Tapi pertanyaan, sementara asing sampai sebelum keluar berita itu juga nggak ragu. Tapi faktanya tetap sama. Bahwa harga UNTR langsung dibanting turun. Saya mau sekaligus ambil pertanyaan yang masuk dari Ibu Melita Slim. Pak Capsek, bisa dijelaskan apa yang terjadi di ASI UNTR pada tanggal 21 Januari 2026. Harga dibanting, apakah asing membuang semua barangnya, apakah atau apa sedang terjadi markdown. Saya bahas UNTR-nya aja ya. Oke, ini datanya. Harga jatuh, kita fakta. Asing masih akumulasi sampai hari sebelumnya, fakta. Prabowo mencabut izinnya, semua itu fakta. Kita lihat, pertanyaannya apakah asing sudah membuang semua barangnya? Masalahnya nggak mungkin. Barang yang udah diakumulasi dari Oktober ini, Anda lihat ini grafik foreign flow, ini jumlah lot yang terus bertambah. Kalau grafik foreign flow-nya naik, hari ini jatuh, yes. Hari ini asing jualan, betul. Ini indikatornya turun, indikator foreign flow-nya turun, harganya turun. Tapi apakah sudah menjual semuanya? Jawabannya tidak. Bahkan penjualan segini memang ini penjualan yang besar. Penjualan yang besar, bahkan sistemnya sampai ngasih warning. Tapi apakah ini setara dengan harga yang ARB? Menurut saya juga enggak. Jadi kesimpulan secara analisa foreign flow, penjualan asing hari ini tidak signifikan jika dibandingkan penurunan harganya. Itu pertama. Dan menjual di harga ini sampai sini, ketika asing mengakumulasi dari sini sampai sini, menurut saya juga nggak bisa dikatakan profit taking. Kalau saya menebak, lebih mirip dari profit taking adalah panic selling. Pertanyaannya, kenapa panik? Kalau berimajinasi ya, saya berimajinasi, bukan informasi, berimajinasi. Mungkin asing belum tahu sektor real di Indonesia itu seperti apa. Mungkin asing ngira, izinnya dicabut, bubar nih perusahaan. Mungkin ngira seperti itu. Mungkin asing nggak tahu banyak tambang emas belum punya izin sampai hari ini. Kayak gitu. Banyak kan berita-berita tambang nikel belum punya izin. Bukan dicabut kan artinya udah pernah punya. Ini sampai hari ini belum punya izin aja banyak.
Sering keluar berita kan tambang emas ilegal di sini, di sana seperti itu. Jadi mungkin asing ketakutan. Mudah-mudahan jadi mereka jual dalam kondisi panik karena berita ini. Karena yang kena kan UNTR, yang kena bukan Astra. Dan baru kemarin akumulasi sekarang jual, mungkin seperti itu. Tapi harapan saya ketika market tutup, karena kan buru-buru juga, mungkin malam ini mereka ngobrol-ngobrol ngasih tahu atau menghubungi langsung penguasa negeri ini, bilang nggak masalah, gampang lah, nanti itu bisa dikasih lagi seperti itu. Karena ya kembali lagi kan, dicabut izinnya juga mau dijadiin apa sih? Masa mau dijadiin dapur MBG, siapa yang makan di situ? Kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Dan kalau itu dari sisi foreign flow, jadi penurunan yang aneh, yang tidak wajar dan tidak menguntungkan bagi asing. Itu kesimpulannya. Tapi kalau ditanya apakah sudah habis? Belum habis. Masih jauh dari habis barangnya, karena lihat aja nih lotnya masih sangat tinggi, artinya masih sangat naik dibanding Oktober lalu ketika UNTR harganya naik. Seperti itu. Secara bandarmologi kalau kita lihat yang jual CC, ZP, AKK, ZBB memang bandar semua. Yang jualan yang beli pahlawan bursa. Ada YP, XL, PD, NI, XC. Pahlawan bursa yang biasa nggak sanggup beli UNTR karena diskon hari ini sanggup seperti itu. Pahlawan bursa panik buying seperti itu, memanfaatkan. Jadi key point, jadi kuncinya ini pergerakan yang sangat aneh yang dipicu oleh berita yang mungkin besar ya memang. Tapi key pointnya menurut saya kesimpulannya bandar asing melakukan penjualan besar di harga sangat rendah pasca pemutusan izin usaha. Satu, pahlawan bursa bisa dikatakan memanfaatkan penurunan ini untuk membeli di harga bawah. Inilah pahlawan bursa beli hari ini. Karena pahlawan bursa bukan membeli karena jatuh. Bukan karena pahlawan bursa membeli harga jatuh, bukan. Karena harga juga open udah jatuh. Kita lihat average pahlawan bursa XL itu di 2.751. Jadi bukan mereka yang ngejatuhin. Ini panik buying, pahlawan bursa belinya udah di bawah. Saya harus fair. Kalau pahlawan bursa berkorban, saya katakan berkorban. Kalau pahlawan bursa cut loss. Ini pahlawan bursa menjatuhkan IHSG, saya ngomong itu. Tapi ini enggak. Ini yang menjatuhkan asing yang panik, pahlawan bursa beli sudah di bawah. Bukan beli dari atas sini gitu. Beli dari atas sini, belinya di bawah enggak. Sampai bawah enggak, belinya sudah di bawah karena opennya aja udah di bawah. Kayak gitu. Jadi pahlawan bursa memanfaatkan penurunan ini untuk membeli di harga bawah. Saya juga tadi karena sebagai saya membeli sedikit walaupun masih hati-hati. Yang pasti kepentingan bandar masih sangat besar di saham ini, tapi sulit diprediksi langkah bandar selanjutnya. Harapan saya sih kepanikannya hilang, mulai besok langsung kalau bisa gap up lagi, itu harapan saya. Karena tadi saya beli di ARB juga, di harga ARB 27.200 juga saya beli tadi. Kita lihat aja, walaupun saya sama sekali nggak yakin, saya nggak berani merekomendasikan apa-apa untuk saham yang dalam kondisi spesial seperti ini. Maaf, saya kembali kena flu jadi agak batuk. Oke, lanjut. Tadi pertanyaan, terus gimana dengan ASII? Ini saya nggak mau bahas ASII karena saya punya kepentingan. Saya nggak suka ketika punya kepentingan saya bahas panjang-panjang. ASII hari ini saya beli juga. ASII saya udah jual beberapa kali. Seminggu kemarin saya udah bahas Selasa minggu lalu, berarti udah seminggu saya mulai jualan. Saya udah bahas di gathering alumni, saya jualan Astra saya. Tektok saya beli lagi hari ini. Dan hari ini secara foreign flow masuk, tapi secara foreign inflow keluar dan pahlawan bursa melakukan pembelian. Secara kesimpulan mirip dengan UNTR, tapi resiko ASI ini lebih rendah seperti itu. Oke, saya jawab pertanyaan lagi yang berhubungan ini dengan dari Elin. Di saat kejatuhan tiba-tiba seperti ASII dan UNTR hari ini, apakah bijak jika kita menjual seluruh saham di Porto dan all in di emiten-emiten ini? Karena kita melihat ada kesempatan. Apakah tips supaya percaya diri dengan keputusan dalam trading kita? Oke. Jadi ini yang saya ajarkan. Jadi saya tahu kondisi ekstrim itu memberikan peluang yang ekstrim. Yes. Market crash dan lain kondisi ekstrim memberikan peluang yang ekstrim. Tapi
memberikan peluang besar. Setiap ketakutan, setiap pahlawan bursa yang panik selling dan lain-lain itu memberikan opportunity betul. Dalam kondisi panik, when others fearful gitu, be greedy when others fearful, itu memang opportunity. Tapi pertama, sekarang kita nggak bilang when others fearful, karena pahlawan bursanya panik buying hari ini, at least di UNTR. Kita nggak bisa bilang be greedy when others fearful, others-nya greedy. Pahlawan bursa puluhan ribu masuk di UNTR. Jadi saya nggak bisa bilang yang be greedy when others fearful. Dan saya selalu mengatakan ini kondisi aneh, kondisi langka. Ini setahun paling ada 2-3 kali kondisi kayak gini. Dari ratusan ribuan kasus, ini kondisi ini. Jadi saya selalu mengatakan kalau Anda masih newbie, Anda belum pede, nggak usahlah ngambil kasus-kasus super spesial seperti ini. Banyak kok kasus lain yang lebih simpel. Banyak kok saham yang benar-benar diakumulasi pelan-pelan terus naik. Nggak usah, apalagi nggak usah langsung menjual semua porto, beli ini jadi big greedy langsung. Yang pasti itu big greedy kan, awalnya ada diversifikasi dan lain-lain, langsung beli ini, apalagi ini kasus yang spesial. Karena hanya orang expert lah, hanya orang berani lah gitu. Hanya orang beruntung, berani, berjiwa gambler lah yang bisa mengambil keuntungan dari ini. Kadang-kadang orang udah takut duluan, udah goncang duluan, udah cut loss duluan, baru balik. Jadi kembali lagi, kalau Anda memang sepede itu, seyakin itu, terlepas dari kondisi yang di luar kewajaran ya, silahkan. Tapi saya pribadi nggak berani menyarankan ke mayoritas orang. Tadi bahkan saya ngomong kan, saya fokusnya di Astra. Karena menurut saya Astra aneh. Tapi saya punya lebih banyak, saya udah profit taking, saya hari ini beli cukup banyak di harga bawah. UNTR saya hanya beli sedikit, punyanya sedikit, hanya tambah itu aja. Nah gitu saya lebih fokus di Astra, karena Astra saya masih bisa ngerti. Resikonya masih rendah seperti itu. Tapi UNTR menurut saya sangat aneh penjualannya terlalu besar. Jadi saya hati-hati dulu. Mungkin 2-3 hari lagi ketika kondisinya udah tenang, udah stabil, pergerakan bandarnya udah lebih mudah ditebak, saya minat masuk di UNTR juga. Tapi saya di masa chaos selalu ada opportunity. Tapi jauh lebih aman, tunggu dulu kondisi sedikit meredah, baru ambil opportunity-nya. Itu saran saya buat mayoritas orang yang mungkin nggak punya kemampuan yang sama seperti trader-trader, spekulan-spekulan hebat di luar sana yang mungkin Anda namanya pun nggak kenal. Karena banyak juga teman-teman saya yang jago kondisi kayak gitu. Oke, saham lain ini saya fokus ini saham yang saya punya semua ya. BRMS hari ini turun 3,4%. Ini hari ini saya jualan BRMS. Puji Tuhan sempat jual di atas juga sebagian karena ini harga, tapi saya masih punya BRMS. Harga emas harga hari ini ada sentimen positif, harga emas yang semakin naik. Emas ini sentimen yang sangat menarik. Di podcast akhir tahun saya bahas, saya kepikir untuk beli emas tahun ini kembali, pertama karena nilai rupiah yang terus turun dan kondisi yang semakin kacau. Daripada beli UPAL, saya kalau harus pilih beli emas buat diversifikasi dari saham seperti itu. BRMS sendiri kalau kita lihat analisa foreign flow-nya, ini kalau dilihat asing overall grafiknya, asing masih melanjutkan fase akumulasi yang sudah dimulai sejak bulan September 2025 lalu. Oke. Penurunan hari ini hanya disertai penjualan asing dalam jumlah kecil. Hari ini asing cuma jumlah kecil, harga turun gitu. Kepemilikan asing kalau dari bulan September itu udah naik 5%. Dari 51% ke 56%. Jadi simpelnya secara garis besar, saham ini masih terus diakumulasi, wajar harganya terus naik. Itu kalau garis besar. Seperti itu. Tapi dalam jangka kalau kita pakai foreign flow 2.0, kita lihat ini indikator foreign flow, foreign enco dan korban flow. Ini memberikan indikasi yang sama, indikator foreign enco dan korban flow searah dengan pergerakan foreign flow, jadi saling mengkonfirmasi. Saham BRMS ini juga satu dari sedikit saham Bakri Group yang tidak diakumulasi oleh retail. Beberapa saham Bakri Group, pahlawan bursanya udah euforia, udah borong saham itu. Kalau BRMS masih dijual. Saya tentunya memilih pegang BRMS.
Saya rasa beberapa kali cerita saya nggak beli bumi dalam kenaikan ini. Kenapa ya? Saya bahas karena pergerakannya cukup aneh, terlalu banyak euforia, terlalu banyak influencer yang lagi hype-hype-nya mempromosikan itu buat calon korban-korbannya, buat para pahlawan bursa yang percaya sama dia, terlalu banyak hal-hal nggak ini. Mendingan saya yang kalem-kalem aja. Seperti itu. Karena kalau orang banyak kan biasanya rugi barengan. Jarang sekali saya ketemu di bursa saham orang itu untung rame-rame. Yang ada juga rugi rame-rame. Ditipu rame-rame. Seperti itu. Biasanya sih gitu ya pengalaman saya. Jadi saya kalau udah rame-rame saya udah malas. Seperti itu. Dari sisi bandarmologi kita lihat BRMS sampai tanggal 20, ini dari tanggal 12, ini ada KZ beli, AK beli, ZP beli, DXRX beli, indikasinya bandar masih akumulasi besar sampai kemarin. Average akumulasi pada periode ini di 1252. Pahlawan bursa kita lihat penjualnya ada NI, ada XL, ada PD, ada SQ. Pahlawan bursa masih melakukan penjualan besar-besaran sampai perdagangan kemarin. Hari ini harganya puji Tuhan sempat naik, bisa kita profit taking. Dan hari ini terjadi kalau kita lihat berubah nih. Pahlawan bursa pindah, PD, XL beli, PD beli, NI beli, XC beli, SQ beli, GR beli, yang jual Samuel, IF, CP, YUBR. Jadi ada distribusi hari ini. Ada profit taking besar-besaran, bandar yang beli di bawah. Kita lihat akumulasinya dari September, mulai profit taking, mulai menjual di ini. Dan di sisi lain, hari ini juga terjadi euforia dan panic buying kalau kita lihat. Retail-retailnya ngumpul, euforia dan panic buying pahlawan bursa untuk memberikan keuntungan pada bandar. Ketika bandar profit taking, tentunya retail pengen memberikan uangnya kepada bandar untuk supaya bandar bisa merealisasikan profitnya. Itu yang kurang lebih terjadi hari ini. Itu juga yang buat saya jualan sebagian hari ini karena kondisinya kerasa banget. Retail mulai beli tadi siang. Kalau kita lihat overall dari sini sampai sini tanggal 12 sampai tanggal 21, barang yang diakumulasi bandar berhasil. Kalau kita lihat ini indikasinya udah nggak ada akumulasi dan distribusi. Artinya barang yang dibeli bandar periode pertama sudah berhasil dijual hari ini karena ada euforia panik buying pahlawan bursa untuk membantu bandar profit taking. Seperti itu. Jadi udah kejual semua di sini. Kayak gitu. Saya masih punya BRMS, masih ini key point-nya langsung. Bandar sukses meraih keuntungan 2 minggu terakhir. Kita lihat di sini kan jualannya bandar di 1300, 1328, 1319, 1350, sementara tadi akumulasinya di 1252 di sini. Jadi bandar udah sukses memperoleh keuntungan hampir 10%. Barang bandar di average, tapi di sisi lain akumulasi bandar bukan mulai tanggal 12, udah mulai sejak bulan September. Jadi kepentingannya masih banyak, barang bandar di average harga bawah masih sangat banyak. Artinya apa? Mereka masih bisa lanjut jualan, atau kalau retailnya baik mau cut loss di bawah, mereka bisa beli lagi, kerek lagi naik. Harapan saya sih yang kedua itu, karena saya masih pengen buy on weakness saham ini untuk beli lagi saham yang udah saya jual di harga atas. Potensi menarik dalam 1-2 hari ke depan, menurut saya ini yang saya tunggu 1-2 hari ke depan, apalagi kondisi IHSG mungkin masih terkoreksi, kayak gitu bisa beli di harga bawah di markdown bandar, saya beli lagi BRMS. Mudah-mudahan influencer viral di luar sana yang setiap hari buat podcast di mana-mana itu nggak merekomendasikan BRMS juga. Kalau mereka rekomendasikan, tolong komen di kami di Instagram ini biar kami bisa baca, jadi kami nggak beli, nggak jadi average down, karena saya nggak mau jadi korban rame-rame seperti itu. Oke. Itu key pointnya, BRMS masih menarik. Ketiga BBCA. Hari ini turun 3,7%, ini bandar asing. BBCA ini tadi saya search gimana kondisi keuangan BBCA di tahun 2025, tiba-tiba ada kata mengerikan yang muncul di awal, mencakup kinerja keuangan yang solid. Teman-teman fundamentalis, teman-teman pahlawan bursa tentunya punya trauma tersendiri. Kalau udah dibilang fundamentalnya solid, keuangannya solid, apalagi di hari-hari menjelang rilis laporan keuangan. Itu karena kenapa? Karena berita-berita kayak gitu seringkali memicu pahlawan bursa untuk membeli saham-saham berfundamental ini yang semakin hari semakin banyak. Dan itu juga yang terjadi hari ini.
asing profit taking besar-besaran, total penjualan asing di hari ini 1,73 triliun, penjualan yang sangat besar. Investor lokal panik buying karena fundamental solid. Jadi kita harus hati-hati BBCA ini. Ini dari Foreign & Co kita lihat retailnya, pahlawan bursanya ini profit taking Foreign & Co setara dengan foreign flow. Ini yang orange, yang garis-garis terputus, dan yang warna pink itu kalau di sistem Foreign & Co, kalau Anda punya sistem, pengguna sistemnya, Anda ini sama-sama levelnya sama, tapi hari ini pahlawan bursa terlihat euforia pahlawan bursa, banyak sekali yang borong di kalangan investor retail, makanya ini turun tajam. Kejatuhan indikator korban flow yang warna biru ini seperti itu. Jadi ya inilah kurang lebih ya, intinya ini berita buruk. Terakhir kalau Anda lihat ini awal akumulasi asing dimulai di bulan Oktober lalu, ketika asing mulai masuk, Foreign & Co foreignnya mulai masuk, dan kalau Anda lihat hari ini sudah dijual semua barang yang dibeli bulan Oktober lalu. Dan kalau Anda lihat bulan Oktober lalu itu startnya di 7.200-an. 7.200 sini, belinya sebagian di sini, dan mereka udah jual di harga atas lebih banyak. Sekarang harganya masih 7.700. Jadi saham yang dibeli asing sejak pertengahan Oktober udah berhasil dijual lagi di harga atas ke investor lokal dan pahlawan bursa. Jadi itu indikasi menarik juga seperti itu. Kalau secara bandarmologi kita lihat bandarnya distribusi, di awal minggu ini bandarnya udah mulai distribusi, pahlawan bursa udah mulai memborong sejak Senin Selasa ini karena fundamental solid tentunya untuk menjatuhkan harga BBCA, dan hari ini kita lihat ngeri banget distribusinya. Yang jual cuma 6 broker, KZ, YU, ZP, BKI, FRX, semuanya broker bandar, sementara pahlawan bursa berbaris panik buying, euforia untuk membeli BBCA supaya harganya semakin hancur. Seperti itu. Kita lihat semua broker-broker retail berbaris, berbondong-bondong menyerahkan duitnya buat bandar untuk membeli saham BBCA, dan BBCA karena euforia ini berhasil mencetak level terendahnya secara harga sejak bulan November 2025 lalu. Seperti itu. Key point-nya, ini hati-hati buat teman-teman yang belum kapok dengan saham-saham yang ada fundamentalnya seperti BBCA. Hati-hati, ini bahaya fundamental solid semakin menghantui di awal tahun jelang rilis laporan keuangan 2025. Hati-hati nanti komentator saham A bilang fundamental solid, keuangan bagus, prospek cerah. Hati-hati, itu bisa memicu pahlawan bursa terus beli saham ini yang membuat harga sahamnya semakin hancur. Hati-hati, kita udah belajar 3 tahun terakhir seperti itu terus. Dulu saya dihina, sekarang semua yang saya katakan terbukti. Kedua, euforia pahlawan bursa baru dimulai di saham BBCA minggu ini. Jadi ini belum lama dimulai, baru dimulai minggu ini. Jadi hati-hati juga, mungkin belum panik, mungkin mereka masih seru-serunya. Kalau mereka panik kadang-kadang ada opportunity. Saya sih jauh-jauh banget dari BBCA sekarang ini. Takut ini nggak minat sama sekali juga. Potensi investor asing terus melakukan profit taking masih sangat besar dalam jangka pendek. Jadi waspada yang punya saham BBCA. Oke, sekarang saya jawab pertanyaan menarik lainnya yang belum terjawab. Ini dari Yuda. Selamat malam Pak Arga. Tanggal 19 Januari ada transaksi nego sebesar 6,9 triliun di saham Bumi di harga 380. Hari itu Bumi tutup di 412. Karena jumlah lot transaksi nego tersebut mirip dengan sisa lot kepemilikan CIC Chengdong, per tanggal tersebut kurang dari 5% total saham Bumi, sehingga tidak perlu lapor DBI. Betul, kalau terjadi perubahan saham. Jadi memang kalau udah CIC tadinya punya berapa 7% atau berapa saham Bumi, karena terus dijual, per tanggal 19 mereka udah punya di bawah 7%. Masih di bawah 5%. Karena udah di bawah 5% nggak harus dilapor lagi, dan ada transaksi 6,9 triliun penjualan CIC di harga penjualan yang dianggap oleh CIC karena jumlahnya mirip itu ini. Oke. Jadi ada kemungkinan di sini diasumsikan CIC dari Cina menjual semua sahamnya. Kalau CIC jualan pasti ada yang beli. Oke.
Itu satu. Kedua, orang-orang langsung menghubungkan transaksi tersebut dengan Chengdong ya CIC, sehingga anggapannya bahwa yang selama ini jualan sudah tidak punya amunisi lagi untuk mengguyur. Jadi dianggap aman, harga bisa meroket, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Pertanyaannya, apakah segitunya usaha bandar sampai bikin transaksi nego sampai 7 triliun hanya buat ngeprank retail? Oke. Saya kasih key point dari poin ini. Pertama, saya sependapat dengan asumsi penjualan Chengdong ini. Jadi menurut saya ada analisa yang secara logika masuk akal, saya sependapat. Salah satunya menganggap transaksi nego 6,9 triliun itu dilakukan oleh CIC, saya sependapat. Walaupun datanya nggak diberikan, tapi saya sependapat di pasar nego. Tapi kembali lagi, ada yang jual, ada yang beli. Kalau CIC jual 6,9 triliun, ada raksasa tersembunyi yang beli 6,9 triliun. Jadi cuma pindah. Kalau Anda ikut workshop bandar mau diajarkan, itu cuma pindah. Itu bukan akumulasi, bukan distribusi. Itu saya sependapat, tapi itu. Jadi itu bukan berita baik, bukan berita buruk, cuma pindah barang. Itu penjualan Chengdong CIC ditampung oleh hidden big player yang dibahas pada podcast sebelumnya. Pada podcast sebelumnya bahkan saya udah mengatakan, CIC ini dijual, ada yang ngeborong. Ada yang ngeborong, ada hidden big player yang ngeborong karena big player lain nggak nambah. Jadi ada hidden. Siapapun itu namanya hidden, dirahasiakan. Kalau saya tahu pun saya nggak boleh ngomong karena dirahasiakan kan. Seperti itu. Nah, cuma saya nggak setuju dengan logika, saya nggak tahu siapa yang membuat logika ini, tapi ini nggak sesuai dengan logika bandarmologi yang mengatakan setelah barang CIC habis, harga akan terbang. Karena itu nggak sesuai dengan logika bandarmologi. Pertama, kalau Anda nonton podcast sebelumnya, saya jelaskan, ketika CIC jualan, harga bumi naik kok. CIC kan jualannya bukan mulai minggu ini kan. Harga bumi naik. Kita asumsi CIC yang jualan, Chengdong yang jualan kan. Harga bumi naik. Jadi kita nggak bisa bilang CIC penyebab harga bumi nggak naik. Karena harga buminya naik ketika CIC jualan. Itu satu. Kenapa? Karena ini transaksi antara dua raksasa. CIC bukan pengen ngejatuhin, dia pengen jualan. Orang pengen jualan, jual di harga setinggi mungkin kan. Apalagi dia jual ke orang yang udah ngerti. Yang udah deal di balik layar kan. Ya nggak mungkin dia jatuhin harga untuk ngejual. Itu satu. Dan faktanya, sejak berbulan-bulan CIC jualan, harga bumi naik, bukan turun. Itu dibahas podcast sebelumnya. Jadi hanya karena barang CIC habis, bukan berarti harga terbang kan? Apa hubungannya? Toh selama ini jual aja harga naik. Itu satu. Bukan berarti CIC harga nggak bisa naik karena CIC enggak. Logikanya nggak kayak gitu. Jangan salah. Tapi satu hal yang Anda harus perhatikan dari sisi lain. Barang CIC dipindah sama hidden big player. Sekarang di tangan hidden big player yang namanya nggak ketahuan. Kalau jual nggak ketahuan. Mereka boleh nggak jualan di harga sekarang? Boleh. Mereka untung nggak kalau jual di harga sekarang? Untung. Mereka kelihatan nggak kalau nggak jualan? Nggak kelihatan. Kalau dari sisi nama harus pakai analisa bandarmologi. Kalau Anda lihat analisa bandarmologi bumi, dijual berkali-kali. Kami udah bahas berkali-kali. Kalau Anda lihat logika di luar lapangan, para influencer ternama yang jadi pujaan pahlawan bursa, yang menjadi pedoman mereka nyangkut, itu merekomendasikan bumi. Iya kan? Nonton aja. Yang pujaan yang saktinya luar biasa gitu, kayak raja-raja kecil upal zaman dulu yang saktinya luar biasa itu merekomendasikan bumi, membahas bumi, men-trigger Anda untuk membeli bumi. Ketika mayoritas dari retail beli, tebak siapa yang jual? Chengdong kah? Mungkin Chengdong habis, mungkin hidden big player alias bandar. Seperti itu. Jadi hati-hati. At least dari logikanya ini nggak masuk akal, harga akan terbang karena barang CIC habis. Apa urusannya? Karena ketika CIC jualan aja harga naik. Kenapa juga? Karena itu jadi barangnya habis kayak gitu. Yang pasti sekarang
pemiliknya udah nggak kelihatan, jadi itu lebih beresiko. Anda harus fokus ke analisa bandarmologi yang lebih inti, bukan analisa big player, cengdong jualan dan lain analisa heboh penuh nama seperti itu. Seperti itu sih. Jadi kalau Anda lihat gambaran ini, saya kasih bonus-bonus aja ya. Saya nggak mau bahas lebih dalam karena kasihan nggak enak sama influencer-influencer yang lagi rekomendasikan bumi. Ini warning jelas bahwa ini grafik korban flow-nya terus turun, artinya pahlawan bursa terus memborong saham ini, foreign income-nya terus turun. Ini di tahun 2025 aja deh kita fokusnya, 2026 aja foreign-nya terus turun. Ada distribusi hampir setiap hari. Menjadi top buyer dan ini di luar transaksi cengdong CIC. Seperti itu, hati-hati. Pahlawan bursa ini nggak ada urusannya sama CIC. Retail, Anda tanya teman-teman Anda, mayoritas menyarankan beli bumi. Anda lihat influencer di sana mayoritas mengatakan bumi ini the next big thing. Kembali lagi, kalau bareng-bareng biasanya rugi bareng-bareng. Bursa saham bukan tempat yang rame-rame cuan, bukan. Seperti itu. Oke, itu yang ini. Oke, sekarang saya pilih 4 pertanyaan terakhir yang menarik-menarik ini dari Pak Johan. Halo Pak Arga, saya ingin tanya Pak terkait dengan pergerakan asing. Selama saya mengikuti podcast apapun ataupun seminar Pak Arga, koreksi jika saya salah, Bapak jarang sekali membahas tentang makroekonomi global, geopolitik dan aliran dana keluar masuk dalam hal aliran dana keluar masuk ke dalam negeri. Oke, saya setuju, betul. Saya nggak pernah menghubungkan asing masuk sama Donald Trump, sama suku bunga The Fed, sama suku bunga, sama nilai tukar dan lain-lain. Kenapa? Karena menurut saya itu analisa yang dibuat orang-orang buta, dalam tanda kutip ya. Orang buta. Jadi memang ada orang membutakan diri kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri buta beneran. Maksudnya apa? Kayak gini. Jadi ada orang bilang, saya pernah cerita kalau nggak salah di workshop ini. Saya pernah waktu itu masih boleh diundang di TV, tampil di TV. Waktu itu saya ngomong dengan salah satu analis komentator saham hebat. Jago, punya gelar panjang dan lain-lain. Dia buat analisa geopolitik, makroekonomi dan lain-lain. Dia bilang, dia karena suku bunga seperti ini, karena kondisi ekonomi, karena ketegangan geopolitik. Wah, jurusnya udah luar biasa. Kocak banget, saya udah nahan ketawa itu di TV. Karena dia ngomong kayak gitu, terus dia mengatakan, maka hal tersebut membuat saya menyimpulkan, ini live di TV ya, membuat saya menyimpulkan bahwa investor asing akan keluar dari Indonesia. Seru banget. Udah goyang kayak gitu. Keluar dari Indonesia. Waktu itu mata kita belum ditutup ya, saya masih boleh masuk TV, data foreign laptop saya dibuka, foreign flow-nya aktif. Jadi dengan kecap panjang lebar kayak gitu dia mengatakan maka asing akan keluar dari Indonesia. Terus reporternya ngelempar ke saya, bagaimana menurut Pak Arga? Pandangan Pak Arga tentang kondisi kecap yang ini analis hebat itu kan kecapnya. Terus saya bilang, waktu itu saya buka grafik IHSG, asingnya masuk, selesai. Asingnya masuk hari ini, selesai. Semua kecap dia cuma goyang-goyang gak lucu. Kenapa? Dia ngomong sebagai orang buta, dia gak bisa lihat. Makanya dia ngenebak, berimajinasi, bergaya. Kalau saya bisa lihat, laptop saya di sini, asingnya hari ini masuk. Selesai kan? Metode analisa orang buta ini memang perlu dilakukan di luar negeri yang nggak ketahuan flow dananya. Di Indonesia kan ketahuan. Kalau kita bisa ngelihat, ngapain kita jadi orang buta kan? Jadi saya nggak akan pernah ngomong kecap-kecap itu. Karena perang ketegangan Amerika dengan Venezuela, ngapain ngomong kecap itu? Nggak, saya bilang aja hari ini asing masuk, hari ini asing keluar. Hari ini IHSG turun karena pahlawan bursa borong BBCA, itu semua fakta, itu semua yang bisa dilihat.
Sementara pendekatan analis buta di luar sana mengatakan karena ketegangan antara Iran dan lain-lain, bla bla bla, kecap nggak guna. Dan karena saya bukan jurusan kecapmologi, saya nggak butuh itu semua. Seperti itu. Jadi seperti itu ya, saya nggak akan mengatakan itu karena saya nggak mau membuang waktu diri saya sendiri juga kayak gitu. Karena kita bisa melihat, saya punya sistem, punya ini, saya tinggal melihat kok. Nggak ada gunanya menebak apa yang bisa dilihat kan. Anda menebak ini bajunya kira-kira kuning atau merah. Anda berpikir secara psikologis, menebak baju orang di depan Anda kuning atau merah. Dari sisi psikologis, dari sisi tren, dari sisi kondisi keuangan finansial. Sementara saya buka aja, merah, selesai. Oke, kayak gitu. Kalau UNTR dan Astra udah saya ini kan, apakah keadaan situasi global memanas saat ini tidak berpengaruh terhadap saham Indonesia? Tidak. Selesai. Tidak berpengaruh. Faktanya sudah bisa Anda lihat. Buktinya sudah Anda lihat. Iran aja all time high. Itu semua fakta. Saya cuma ngomong semua fakta. Saya nggak suka ngomong kecap. Saya bukan tukang kecap di sini. Delphi Zian Lubis, apa beda antara brokermologi dengan bandarmologi? Kenapa mendeteksi keberadaan bandar melalui broker bukan analisa transaksi pihak mana yang sedang bergerak? Pertanyaan bagus. Brokermologi adalah analisa orang yang nggak ngerti bandarmologi. Yang fokus ke broker AK, broker MG, broker itu. Saya kalau di workshop bandarmologi, saya bilang itu analisa sesat. Karena bandar bisa beli pakai AK, jual pakai MG. Bandar yang sama bisa pakai AK dan MG sekaligus. Nggak ada bandar pakai satu broker. Analisa fokus mengikuti pergerakan broker itu adalah analisa yang sesat. Sorry kalau ada teman-teman di ini influencer yang di ini, cuma kami udah riset ini sebelum mayoritas influencer yang bahas bandarmologi sekarang mulai trading. Kami udah buat workshop kayak gitu. Jadi itu ininya. Saya udah ngomong ini based on riset lama. Jadi analisa sesat. Oke, itu satu. Kenapa mendeteksi keberadaan bandar melalui kode broker, bukan analisa transaksi pihak mana yang bergerak? Analisa transaksi pihak itu boleh jadi analisa bandarmologi. Cengdong jualan, siapa yang beli? Betul. Itu bisa. Tapi pertanyaannya, apakah pihak yang beli mana, siapa yang beli, siapa yang jual di-provide selalu sama kita? Kan enggak. Itu hanya transaksi di atas 5%. Banyak saham udah naik ratusan persen harganya, big playernya nggak gerak sama sekali. Jadi analisa pihak, nama, pemegang saham besar di atas 5% itu nggak reliable untuk trading. Kalau setiap beli, ketahuan tuh. Kalau daftar nama pembeli dan penjual itu diberikan setiap hari transaksi, yang jual si A, si B, si C, yang beli si A, si B, si C, itu analisa paling akurat, saya setuju. Cuma sekarang enggak. Fakta yang diberikan ke kita adalah broker. Disitulah inti dari analisa bandarmologi. Memprediksi broker mana aja yang dipakai bandar. Broker mana aja yang dipakai retail. Kalau transaksi seperti ini akumulasi atau distribusi. Itulah analisa bandarmologi. Analisa broker summary secara keseluruhan. Bukan satu. Bukan MG beli apa, bukan AK jual apa, bukan DX beli apa, bukan. Analisa keseluruhan. Makanya analisanya harus pakai tools. Karena ada ribuan rumus di balik tools, ya itu analisa yang kami lakukan ya. Itu yang risetnya. ya, peserta bandarmologi semua tahu lah. Seperti itu. Gambaran garis besar. Seperti itu. Anda lihat, kalau contohnya bisa Anda lihat di setiap podcast UBBM. Ini kan saya tampilkan bukan satu. Kan si AK beli, bukan si Cengdong jual, bukan. Saya tampilkan gambaran besar. Broker summary-nya juga saya tampilkan banyak. Bukan top buyer satu, bukan yang jual siapa, bukan. Karena ini bukan brokermologi. Seperti itu. Pertanyaan ketiga, jika harga bergerak murni atas kehendak bebas bandar dan media hanyalah alat propaganda kecap, bukankah mempelajari bandarmologi sekalipun sebenarnya hanyalah upaya retail untuk meramal niat jahat yang bisa berubah setiap detik sesuai kepentingan penguasa? Pertanyaan saya di tengah, oke.
Itu memang biasa sering ditanya gitu. Kalau bandar bebas ngapain analisa bandar Muluki? Jawabannya bandar bebas, tapi mereka nggak gila. Bandar beli di 1.000 bisa, akumulasi di 1.000. Sebagai pengikut bandar kita bisa tahu bandar akumulasi di 1.000. Setelah akumulasi 1.000, bandar bisa markdown ke 800, bisa bandar mah bebas. Harganya bisa main di 800. Terus udah harga 800, bandar bisa nggak jualan cut loss di 800? Bisa juga, bandar mah bebas. Kalau ngomong bisa, tapi artinya itu bandar gila. Bandar nggak datang ke bursa saham untuk jadi orang gila kan. Mempermainkan harga itu hanya sebagai tools yang dia pakai untuk mencari keuntungan. Bandar memang bebas, tapi bandar cari untung. Makanya saya nggak setuju dibilang niat jahat, meramal niat jahat. Bandar niatnya nggak jahat. Niatnya mulia bandar itu. Mencari keuntungan di bursa saham. Buat apa? Dia dapat untung ya buat nyekolahin anak, buat ngasih hadiah ke istri, buat beli mobil baru, buat beli liburan ke luar negeri, sama seperti kita. Niatnya mulia. Kayak gitu. Saya juga, karena saya mau melakukan apa yang dilakukan bandar tersebut. Saya pengen liburan ke luar negeri, pengen ngasih hadiah ke istri, nggak pengen beli mobil baru sih. Cuma let's say saya pengen beli mobil baru dan lain-lain, makanya saya ngikutin bandar. Karena saya tahu bandar niatnya mulia. Kayak gitu. Dan jadi terlepas dari bandar yang bergerak sana sini, ujungnya cari keuntungan. Jadi saya percaya kalau saya bisa mengikuti dengan bandar dengan baik, kalau bandar untung, saya juga untung. Di sisi lain, kalau saya nggak hoki, ada bandar edan, bandar gila yang masuk ke bursa buat ngabisin duitnya, gue beli di 5.000, gue turunin ke gocap, gue jual di gocap. Itu bandar gila, bandar sedeng. Saya juga ikut rugi. Cuma saya kalau ada tanda-tanda bandar gila di awal aja, saya langsung cut loss duluan tentunya. Itu yang saya tadi lihat. Kasus UNTM, maksudnya ini bandar agak nggak waras nih. Mudah-mudahan besok waras. Itu yang kita bahas tadi. Seperti itu. Oke, ya selanjutnya di skip ya biar kebayang. Oke. Jadi apakah makroekonomi ataupun kondisi hukum politik bisa berpengaruh dalam pengambilan keputusan pada bandar? Jawaban simpelnya tidak. Di 99% kasus di bursa saham di bandar nggak peduli kecap-kecapan seperti itu. Oke, itu aja podcast seru. Saya rasa saya akan mengulangi. Kalau teman-teman setuju, silahkan tulis di kolom komentar. Mengulangi membuka form pertanyaan ini karena saya merasa membuat materi pembahasannya jadi lebih berkualitas. Saya jadi tahu apa yang Anda bingung sehingga bisa saya jawab. Oke, sampai sini aja. Kita doakan supaya saham-saham yang kita beli digoreng setinggi-tingginya, IHSG digoreng setinggi-tingginya, terlepas dari kondisi dalam negeri ya, dan luar negeri yang memang tidak baik-baik saja. Ya kita doakan juga bisa baik-baik saja, yaitu dua doa terpisah lah ya. IHSG digoreng setinggi-tingginya itu satu doa kita, kondisi sektorial lebih baik juga itu doa yang lain. Seperti itu. Oke, sampai sini aja. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you next time.